Shalom warga kerajaan, apa kabar? Harapan saya semua Anda dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita jumpa lagi dalam Mimbar Battle. Dan kali ini saya akan menyampaikan tentang Kingdom Worship. Penyembahan yang berbasis kerajaan Allah. Penyembahan yang bukan sekedar penyembahan biasa, tetapi penyembahan yang ditujukan kepada raja di atas segala raja. Kenapa harus ada kata kerajaan di sini? Sebab kata penyembahan itu sendiri tidak akan pernah kita jumpai dalam sistem pemerintahan manapun di dunia ini. Termasuk demokrasi. Kita tidak mungkin menyembah presiden. Kita juga tidak mungkin menyembah perdana menteri. Kita tidak mungkin menyembah mereka. Kita hanya menyembah raja. Di dalam pemerintahan kerajaan yang ada di dunia ini saja, kalau seorang raja lewat, maka rakyatnya akan menundukkan kepalanya, membungkukkan badannya, memberikan penghormatan dan berkata, Your Highness, Your Majesty. Ya, apalagi saudaraku, dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah yang kita percayai, kita memang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Yes. Kita punya dua jenis kewarganegaraan. Yang pertama warga negara Republik Indonesia. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita punya kewarganegaraan yang lain yang tidak kelihatan. Sebuah kerajaan yang tidak kelihatan yaitu kerajaan Allah. Di mana Yesus datang untuk menegakkannya di planet bumi ini buat setiap kita. Supaya kita bukan sekedar beragama Kristen, tapi kita menjadi putra-putri kerajaan Allah. Kita menjadi warga daripada kerajaan Allah di planet bumi ini. Nah, ayat yang mendasari tentang kingdom worship di sini adalah dalam Ibrani pasal yang ke-12, dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Dua ayat saja, saya akan bacakan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nanti kita akan jelaskan, kami akan jelaskan bagaimana maksud daripada dua ayat tersebut. Tapi kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti what, why, when, where, how. Ya, pertama, apa sih sebetulnya yang disebut dengan kingdom worship itu? Nah, mari saya mau katakan kepada setiap kita, sebetulnya kita harus melihat bahwa Yesus Kristus bukan cuma disebut sebagai Tuhan. Kita suka nyanyi lagu ini bukan? Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Dia juga sebagai Tuhan. Bahkan the King of all kings. Raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Jadi sebetulnya kingdom worship itu apa? Secara sederhana, kalau kita buat definisi sederhana, kingdom worship adalah respon natural dari warga kerajaan yang mengakui dan memberi penghargaan kepada raja di atas segala raja. Ya, ada satu kalimat penting, respon natural ini. Kenapa saya harus tekankan respon natural? Ada begitu banyak orang memuji menyembah Tuhan. Begitu di luar gedung gereja mereka bisa ketawa ketiwi, bisa hahihu heho. Tapi begitu sudah masuk ruang kebaktian ngomongnya sudah lain. Haleluya. Pada di luar bisa begitu ruang ibadah langsung syukur. Ngomong syukur aja begini, syukur. Saudaraku, seperti dibuat-buat. Bayangkan kalau seorang suami datang kepada istrinya. Lalu kemudian berkata, sayang, aku cinta padamu. Pasti istrinya berkata, nyebut sayang. Gitu saudaraku ya. Dalam menyembah kepada Tuhan, memang dibutuhkan respon yang sikap hormat dan takut. Tapi jangan lupa loh ya, harus bersifat natural yang lahir begitu saja di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mengapa penyembahan harus berbasis kerajaan Allah? Sebab tadi dikatakan Ibrani 12 ayat 28, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Dia kerajaan yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan mau lewat kehidupan kita yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Makanya kita harus mengekspresikan kehidupan yang takut dan hormat akan Tuhan. Kehidupan yang memuji menyembah Tuhan. Sehingga dari yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dalam hidup kita. Bahkan dalam firman Tuhan Mazmur 24 ayat 7-10 bahwa disebutkan Tuhan itu adalah Raja kemuliaan. Sebab itu kita nggak perlu sanksi lagi. Sebab dia bukan cuma Tuhan. The owner of all things. Pemilik dari segala sesuatu. Tapi dia juga Raja di atas segala raja. Karena dia Raja, maka dia layak untuk menerima penghargaan kita. Layak untuk menerima penyembahan, pujian yang kita naikkan kepada dia. Pertanyaannya ketika sekarang, mengapa harus ada penyembahan yang berbasis kerajaan Allah? Nah, mari saya beritahu kepada setiap kita bahwa penyembahan itu sebetulnya adalah sebuah budaya daripada kerajaan Allah. Budaya itu tidak lahir begitu saja. Tentu budaya itu lahir dari sebuah latihan lebih dulu. Dari latihan kemudian menjadi prosesnya dari latihan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan proses selanjutnya maka menjadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Sudah jadi darah daging. Sudah jadi gaya hidup. Makanya butuh dilatih. Memiliki sikap hati, hormat, takut Tuhan itu terus harus dibangun setiap hari, dilatih setiap hari. Ketika latihan lama-lama jadi kebiasaan dan setelah itu jadi budaya. Jadi mengapa penting sekali kita memahami tentang pujian penyembahan yang berbasis kerajaan? Karena budaya sorgawi. Bahkan saudaraku nanti kalau kita semua sudah selesai di planet bumi ini, Yerusalem baru dinyatakan, maka yang ada nanti adalah di mana pujian pengagungan kepada Raja di atas segala raja akan terus berlangsung sampai kekal, sampai selama-lamanya. Di sorga nanti penginjilan berhenti karena semua yang di sana adalah hasil daripada menerima kabar baik. Di sorga nanti saudaraku pelayanan kelepasan selesai karena semua sudah dibebaskan oleh darah anak domba Allah Yesus Kristus. Di sorga nanti sudah ada pelayanan kesembuhan dari sakit karena semua sudah sembuh. Ya, di sana tentu berbeda dan pelayanan-pelayanan yang bahkan mengunjungi penjara-penjara pun tidak akan terjadi karena yang ada di sana adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi pelayanan penyembahan kepada Tuhan itu akan berlangsung terus-menerus bukan cuma di planet bumi ini. Akan terus kita bawa sampai dalam kemuliaan kekal. Nanti saudaraku dalam kerajaan sorga. Tetapi orientasi kita jangan cuma melulu sorga ya saudara. Karena Yesus mengajarkan bahwa dalam Matius 6 ayat ke-9. Dia mengajarkan doa Bapa kami supaya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan dia mau supaya dari yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan lewat kehidupan saudara. Di mana saudara menyatakan kuasa kerajaan Allah nyata dalam hidup setiap kita. Dan kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati saudaraku. Sehingga orang bisa melihat bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang menghormati Tuhan. Sebab penyembahan bukan cuma berbicara nyanyi, saudaraku ya. Banyak orang berpikir cuma nyanyi. Saudaraku seharusnya, penyembahan itu bicara hal yang lebih tinggi. Karena di dalam Alkitab, kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua, dari ayat ke-15 dan seterusnya, Tuhan memerintahkan kepada Adam supaya dia menjaga dan juga dia bekerja, berusaha di Taman Eden itu. Nah, kata usahakanlah itu abad dalam bahasa Ibrani. Di situ juga muncul kata Ibrani yang lain, avoda. Kata avoda itu artinya penyembahan. Jadi sebetulnya pekerjaan kita yang kita lakukan dengan segenap hati itu Tuhan. Termasuk pelayanan kita, termasuk saudaraku kehidupan yang melayani. Ya, itu kalau kita lakukan segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah penyembahan kita. Jadi jangan berpikir cuma nyanyinya, angkat tangan, bahasa roh, atau apapun. Penyembahan itu harus ekspresi hidup kita ini. Efesus menjelaskan dalam Efesus 3:23 tadi. Bahwa semua yang kita lakukan, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika Anda bekerja sebagai pekerjaan apapun tentunya yang berkenan di hadapan Tuhan.
pekerjaan yang saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, itulah penyembahan saudara. Ketika Anda melayani, walaupun Anda tidak menyanyi, saudaraku, ya, tapi Anda melakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, itulah penyembahan saudara. Jadi penyembahan jangan dibuat sempit hanya karena nyanyian-nyanyian yang kita naikkan. Itu adalah bagian kecil daripada unsur penyembahan itu sendiri. Nah, di manakah penyembahan yang berwawasan kerajaan sorga terjadi? Tentunya yang pertama, di dalam kita. Ya, yang kedua, di antara kita. Yang ketiga, bersama kita. Sebab definisi kerajaan Allah dalam bahasa Yunani adalah basileia. Dalam bahasa Inggris kingdom berasal dari dua suku kata, king and domain. King raja, domain wilayahnya. Jadi kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Jadi gaya hidup memuji menyembah itu ada di dalam kita, ada di antara kita, dan ada bersama dengan kita. Nah, jadi orang melihat kita, walaupun kita mungkin tidak pintar nyanyi, saudaraku ya, sebab harus lebih tinggi. Dari sekedar menyanyi, masuk level yang berikutnya lebih tinggi namanya memuji. Ya, tapi jangan berhenti di level memuji, lebih tinggi lagi yaitu menyembah. Sekali lagi, menyembah tidak harus dengan bersuara. Karena firman Tuhan dalam kitab Wahyu menunjukkan bahwa pernah sorga terdiam kurang lebih 30 menit. Setengah jam, tidak ada suara apa-apa. Diam semua seisi sorga. Tapi sikap mereka apa? Menyembah Tuhan. Nah, jangan menilai penyembahan hanya dari suara seseorang, tetapi Tuhan melihat hati seseorang. Nah, saya akan tunjukkan kepada setiap kita. Jadi dengan jelas kita mengerti di sini bahwa pusat penyembahan bukan dalam gedung buatan tangan manusia. Ya, tetapi pusat penyembahan sebetulnya adalah dalam diri daripada kehidupan warga kerajaan surga. Ya, the center of our worship is not a building. Bukan gereja, gedungnya, pusatnya. Enggak. Diri kita, ya, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan seharusnya harus menjadi worship center, pusat penyembahan. Karena apa? Rajanya, Tuhannya ada di dalam diri kita, saudaraku ya. Dan Tuhan mau hidup kita ini, pekerjaan kita, pelayanan kita, karya kita, itu merupakan penyembahan. Jadi pusat penyembahan bukan di luar sana, pusat penyembahan ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita mengerti ini, kita akan bersikap sama ketika kita kebaktian maupun di luar kebaktian. Ketika kita masuk gedung gereja ataupun di luar gedung gereja. Ada banyak orang, saudaraku, membedakan antara dalam dan luar, rohani dan sekuler. Akibatnya dia akan jadi rohani kalau ada kebaktian. Kalau segala sesuatu terhubung dengan ibadah, dia jadi rohani. Tapi begitu keluar, saudaraku, bukan rohani lagi, rohana lagi. Di dalam gereja, haleluya. Di luar gereja, halilintar, saudaraku. Bahkan halilupa akhirnya. Orang akan timbul hidup dalam kemunafikan. Bukankah ada satu lagu lama, ya, di waktu saya masih kecil, ada grup musik menyanyikan lagu ini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Wah, dunia panggung sandiwara. Perhatikan. Banyak anak-anak Tuhan hidup dalam sandiwara. Wah, di gereja haleluya, angkat tangan memuji Tuhan. Tangan yang sama dipakai gambar istrinya. Tapi tidak ada di sini. Itu paling banyak di kutub utara, bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi ingat, the center of our worship. Bukan gedungnya, tapi diri kita. Bukan kita menyembah diri kita. Ingat baik-baik loh ya. Sebab Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu, pengharapan kemuliaan. Roh Kudus juga di dalam diri kita. Dan kemanunggulan ya, Tritunggal Allah Bapa itu juga ada dalam diri kita. Jadi pusat penyembahan, ingat, di dalam diri kita. Ingat, tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalammu. Jadi ingat baik-baik, kemanapun warga kerajaan pergi, di situ seharusnya menjadi pusat penyembahan, saudaraku disatur. Pertanyaan berikutnya, di manakah penyembahan yang berbasis kerajaan dapat dinyatakan? Haleluya, setelah di antara kita, ya, bersama kita, dan tentunya luar biasa di antara kita. Jadi semuanya, ya, ekspresi hidup kita itu merupakan seharusnya menjadi ekspresi penyembahan kepada Tuhan.
Kapan kita menerapkannya? Pertanyaan selanjutnya. Dalam Mazmur 34 ayat 1-2 di sana ditekankan, aku hendak, bagian B, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Wah, pada segala waktu. Bukan waktu senang saja, tapi waktu susah. Bukan cuma waktu enak, waktu di lembah kekelaman sekalipun. Wow, saudaraku, Mazmur 23, kalau saya bacakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Enak. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Enak. Tapi kalau kita langsung ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu enggak enak, saudara. Ya, though I walk through the valley of the shadow of death. Aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Itu enggak enak. Tapi dalam keadaan apapun, biarlah kita berkata, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Mari terus memuji Tuhan apapun keadaan kita, apapun situasinya. Saudaraku, saya percaya intervensi kerajaan sorga akan dinyatakan. Sebab ada kuasa yang dinyatakan lewat kehidupannya memuji dan menyembah Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab bagaimana Rasul Paulus di tengah penjara bersama Silas. Dalam Kisah Rasul 16. Dalam keadaan setelah dianiaya, dibelenggu. Dan tengah malam mereka menaikkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Dan Tuhan melakukan intervensi kerajaan sorga. Terjadi gempa bumi yang melepaskan belenggu mereka. Dan membawa pertobatan kepala penjara dan seisi rumah dibaptiskan. Ada kuasa yang bisa dinyatakan, saudaraku dikasih Tuhan. Dan Yesus Kristus tetap sama kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini mujizat tetap dapat dinyatakan. Nah, bagaimana sekarang saya bisa menyembah, saya bisa melaksanakan penyembahan yang berbasis kerajaan Allah? Saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama adalah Alkitab tadi Ibrani 12 ayat 28 dan 29 berkata, marilah mengucap syukur. Ingat yang pertama, mengucap syukur. Haleluya. Sebab mengucap syukur ini penting sekali. Mengapa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Ada 4 hal yang terjadi kalau Anda rajin mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur adalah suatu tanda bersetuju dengan semua keputusan Tuhan. Saya setuju dengan keputusanmu Tuhan. Sebab saya percaya kalau keputusanmu selalu mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Yang terbaik selalu datang daripadamu. Jadi mari bersyukur, artinya saudara setuju. Jadi kalau orang bersungut-sungut artinya apa? Disagree with God. Gak setuju sama Tuhan. Siapa kita kok sampai berani gak setuju? Sebab itu rajinlah bersyukur. Yang kedua, mengapa bersyukur? Mengucap syukur adalah fondasi kehidupan yang membuat kita terkoneksi dengan kehendak Tuhan senantiasa. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, membuat kita terhubung dengan kerajaan sorga. Dan kalau kita terus terhubung dengan kehendak Tuhan, dengan kehidupan yang mengucap syukur, saya percaya kita akan hidup menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur akan membuat suasana hati yang negatif berubah menjadi positif. Ingat lo ya, kalau hati sudah negatif, maka seringkali perkataan kita pula akan menjadi negatif. Dan saudara, jangan sampai mau dikuasai oleh keadaan seperti itu. Mari, hatimu boleh negatif. Tapi saudara yang harus bertindak, bukan Roh Kudus. Kita yang harus mengubahnya, suasana hati negatif. Ganti dengan positif dengan cara bagaimana? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Wow. Dan kita mengucap syukur, suasana yang tadinya hati kita negatif akan menjadi positif. Akibatnya perkataan kita akan menjadi positif. Perkataan yang akan membangun orang lain. Yang berikutnya, mengapa mengucap syukur? Mengucap syukur, mengundang mujizat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 14. Bagaimana Yesus dihadapkan 5.000 laki-laki. Kalau sama istri anak-anak bisa jadi 12.000 orang. Kelaparan semua. Itu kalau di Jakarta 12.000 orang lapar. Apa yang dilakukan? Demo, saudaraku ya. Dan mereka cuma punya 5 roti 2 ekor ikan. Tapi di tangan Yesus dia angkat dan dia mengucap syukur kepada Bapanya. Dan kemudian dia bagi-bagikan. Semua makan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Artinya apa? Ketika Yesus mengucap syukur,
Dia mengundang mujizat datang. Mari kita belajar, mujizat tetap berlangsung sampai hari ini. Apapun pergumulan saudara di rumah saudara yang menyaksikan program Mimbar Battle ini, saya beritahu kepada saudara, Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya, kasihnya, mujizatnya tetap dapat dinyatakan sampai pada hari ini. Nah, kemudian setelah mengucap syukur, bagaimana kita menerapkan, mempraktekkan penyembahan, pujian yang berbasis kerajaan Allah. Yang kedua, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali. Kata berkenan dalam kata Yunani dipakai kata eirostos. Artinya ibadah yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Oh, berarti ada ibadah yang tidak berkenan, bukan? Berarti ada ibadah yang tidak menyenangkan Tuhan. Kapan itu? Alkitab pernah mencatat ada ibadah spektakuler ketika Daud memindahkan tabut perjanjian dari Baale Yehuda, ya, dari Kiryat Yearim kepada dari Bari Yehuda ke yang disebut dari Kiryat Yearim ke tempat yang disebut dengan Bukit Sion. Nah, ada kurang lebih 30.000 pasukan pujian penyembahan. Wah, keren. Kereta lembu yang terbaik disediakan. Lalu kemudian raja pakai pakaian kerajaannya. Ya, semua musik lengkap diadakan pada waktu itu. Menari melompat girang hati. Dan mereka membawa tabut perjanjian. Tiba-tiba ketika kereta itu tergelincir, ya, Usa dan Ahio yang menjaganya. Si Usa memegang itu dan kemudian Tuhan bunuh. Mati di tengah perayaan pujian penyembahan yang meriah. Aduh, ngeri sekali ya. Kalau ada pelayanan praise and worship di sebuah gereja yang megah, yang mewah, tiba-tiba pemain musiknya mati. Waduh, saudaraku, itu pasti menggemparkan, bukan? Dan itu yang terjadi. Daud ketakutan, saudaraku. Lalu dia titipkan 3 bulan namanya di rumah Obed Edom. Dan Obed Edom yang menghormati tabut perjanjian adalah gambaran hadirat Tuhan. Tabut perjanjian adalah gambaran pemerintahan Tuhan. Tabut perjanjian adalah gambaran kemuliaan Tuhan. Obed Edom diberkati Tuhan, luar biasa. Daud kemudian pulang ke istana dan merenungkan apa kesalahannya. Sampai satu waktu dia menemukan ternyata ada beberapa kesalahan Daud, saudaraku. Yang pertama, Daud tidak meminta petunjuk Tuhan. Sudah pengalaman, Pak, jadi langsung saja pelayanan. Hati-hati, kita harus tetap kembali kepada Alkitab. Apa kata firman Tuhan harus kita taati. Yang kedua, tabut Allah diangkut dengan kereta lembu. Padahal Tuhan mau dipikul oleh Imam Lewi secara langsung. Yang ketiga, tidak mempersembahkan korban apa-apa. Boleh menari lompat-lompat, tapi dia tidak mempersembahkan apa-apa. Lalu kemudian yang keempat, memakai pakaian raja dan bukan pakaian imam. Akhirnya Daud bertobat dan dia melakukan pembaharuan. Akhirnya ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia pakai pakaian imam, pakaian sederhana. Dia perintahkan Imam Lewi memikul tabut perjanjian. Dan dia mempersembahkan korban lembu sapi. Anak lembu juga dikorbankan. Ya, darah dicurahkan. Dan kemudian sampailah kepada Bukit Sion dengan gilang gemilang. Ingat baik-baik. The danger of worship is worshiping worship. Bahaya dari penyembahan adalah menyembah penyembahan itu sendiri. Kita terlalu sibuk dengan fasilitasnya. Kita terlalu sibuk dengan aransemennya. Kita sibuk dengan musiknya. Tapi kita mengabaikan ketentuan firman Tuhan. Kita mengabaikan kebenaran. Kita tidak hidupi kebenaran di dalam hidup setiap kita. Tuhan lebih tertarik pada perbuatannya benar. Lebih dari kemewahan yang kita punya. Tuhan lebih tertarik kepada hati yang tulus di hadapannya. Lebih daripada semua fasilitas hebat yang kita miliki di gereja kita. Motivasi boleh baik. Tapi kalau cara kita tidak benar, tentu tidak benar di mata Tuhan. Motivasi Daud baik memindahkan tabut perjanjian. Tetapi cara yang keliru menyebabkan kematian seorang imam. Dan menyebabkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menerapkan penyembahan yang berbasis kerajaan Allah adalah ini dia. Saya yakin ini jarang dibicarakan ketika orang bicara pujian penyembahan. Apa itu? Ibrani 12 ayat 29 di sana dikatakan. Sebab Allah kita, our God is a consuming fire. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi yang ketiga perlu kita miliki warga kerajaan. Semua umat Tuhan miliki sikap apa? Yang ketiga adalah sikap hormat dan takut akan Tuhan.
Dikatakan Tuhan itu api yang menghanguskan. Ingat loh ya, Tuhan memang baik. Yes, God is good all the time. Saya setuju itu. Tapi jangan lupa, dia juga api yang menghanguskan. Oh, Tuhan penuh kemurahan, penuh anugerah, penuh kasih. Iya, saya setuju. Tapi jangan lupa di sisi lain, dia Tuhan hakim yang adil. Dia Tuhan api yang menghanguskan. Kalau saya ibaratkan seperti Raja Wali yang terbang dengan dua sayapnya. Ya, saya banyak mengikuti seminar-seminar pujian penyembahan. Saya ikuti 30 tahun lebih terakhir tipe-tipe pujian penyembahan di Indonesia. Banyak menekankan sisi intim dengan Tuhan. Itu betul, itu baik. Tapi itu hanya satu sayap, satu sisi. Kurang sekali ditekankan sisi yang berikutnya. Apa itu? Hormat dan takut akan Tuhan. Kalau dua-duanya ini seimbang, Raja Wali akan terbang tinggi di hadapan Tuhan. Dan kalau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, sisi lain kita takut dan hormat akan hadirat Tuhan. Saudaraku, sampai Yesaya pun dalam Yesaya 6 ayat 1-3. Ketika dia sadar, dia melihat Tuhan duduk di takhta. Dan kemudian dilihat serafim terbang. Dan saudaraku, dia berteriak, dia berkata, celaka aku sebab aku najis bibir. Aku hidup di tengah bangsa najis bibir. Dia nabi hebat loh. Dia nabi besar. Dia bisa tegur raja. Tapi ketika lihat kemuliaan Tuhan, dia berkata, celaka aku. Saudaraku, kalau Yesaya saja nabi besar bisa berkata seperti itu, Anda harus ingat, kita juga harus tahu Tuhan itu api yang menghanguskan. Mari kita bertobat dari segala sikap yang salah, tapi kita masuk dalam kehidupan intim dengan Tuhan. Dan kita sekaligus hormat dan takut akan kesucian, kekudusannya. Dan kalau ini kita kerjakan seimbang bersama-sama, kita masuk dalam dimensi pujian penyembahan. Serafim menutup wajahnya, serafim menutup kakinya. Dan sepasang sayap yang berikutnya dipakai untuk terbang memuji Tuhan sambil berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh saudaraku, mari gereja Tuhan, warga kerajaan bersama-sama menetapkan hidup intim dengan Tuhan. Tetapi sekaligus hormati kekudusannya, takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, berkati setiap umat-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang menyembah Tuhan dengan hidup dalam keintiman. Sekaligus menghormati kekudusan-Mu. Menghargai kekudusan-Mu ya Tuhan. Dan berikan hati yang terus mengalir aliran ucapan syukur. Sehingga dengan demikian ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Mengikuti ketentuan ketetapan firman-Mu. Dan bukan menganggap menurut baik menurut ukuran kami manusia. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Temukan mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sebab Engkau sedang mencari penyembah-penyembah yang demikian. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.